Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Watashi no Shiawase Nakekon. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Di episode sebelumnya yang udah nonton pasti tahu ya. Gak perlu dijelasin lagi kalau si Kyoka lagi mencari tahu tentang si Mio dan juga keluarganya. Ternyata kecurigaan dia selama ini benar. Mio tidak dianggap sebagaimana anaknya, melainkan menjadi seorang pembantu atau pelayan. Dia juga tahu kalau Mio digituin karena Mio kagak punya kekuatan supranatural. Ada fakta lain kalau emak daripada si Mio yang sudah meninggal itu langka. Dan keturunannya bakalan menghasilkan anak yang bagus katanya. Kemungkinan Mio yang kagak bisa apa-apa anaknya nanti bisa jadi akan lebih keren dalam hal supranatural. Pas mau pulang si Kyoka dapat santet dari seseorang yang belum diketahui. Animenya kini dilanjutkan kembali. Mio kembali bermimpi ketika dulu emaknya masih hidup, yang mana ketika itu ibunya dapat kabar buruk dari suaminya. Kalau sebenarnya suaminya kagak suka dengan anaknya yaitu Mio karena tidak mempunyai kekuatan supranatural. Emaknya berusaha supaya dia bisa menerima si Mio, namun sangat sulit. Mungkin Saimori ini udah mau minta cerai sama si Sumi. Makanya dia meminta maaf tidak bisa menemani si Mio terus. Dia meminta Mio membuktikannya nanti di masa depan. Habis itu dia terbangun dari tidurnya. Pas bangun Mio langsung menuju ke si Yuri yang lagi di dapur. Katanya Mio punya rencana untuk memberikan hadiah kepada si Kyoka. Tapi dia masih bingung mau ngasih hadiah apaan. Yuri tentunya senang, dia mau merekomendasikan beberapa barang kepada si Mio. Tapi Mio di situ tidak memiliki uang yang terlalu banyak. Jadi Yuri mempunyai ide untuk membuatnya sendiri saja. Pasti Kyoka bakalan suka dengan kerajinan tangannya. Habis itu dikasih buku lah si Mio dan dilihat-lihat hadiah yang cocok sama si Kyoka dan suka dipakai sehari-hari sama dia. Mio menemukan hadiah yang cocok yaitu pengikat rambut itu. Rasanya bakalan terus dipakai sama si Kyoka, jadi dia memilih yang itu saja. Di sisi lain terlihat Koji lagi murung kayak begitu. Padahal si Kaya baru sampai di rumahnya. Tak lama datang kakaknya yang melihat si Koji memasang muka macam itu. Padahal bakalan ada si Kaya. Terlihat Koji ini emang tidak mau menikah dengan si Kaya. Dia terpaksa melakukan itu karena kakaknya tidak menunjukkan seperti kakak tertuanya. Jadinya dia yang dijodohkan. Di situ juga Koji dibercandain pakai kekuatan supranaturalnya ampe kayak begitu. Sementara itu Mio cepat-cepat meminta izin kepada si Kyoka kalau bahwasannya dia bakalan pergi keluar untuk membeli beberapa barang bersama si Yuri. Tadinya dia menawarkan diri buat diantar lain waktu. Cuma Mio maunya sekarang bareng si Yuri. Alhasil dia diizinkan asalkan Mio tidak mengikuti orang asing saja. Selepas si Kyoka mau berangkat kerja, dia memberikan sebuah jimat kepada si Mio, biar agak aman mungkin. Dia juga memintanya buat berhati-hati. Mio tentunya senang dengan sikap protektif si Kyoka ini, ampe dikasih jimat macam itu. Habis itu Yuri dan Mio pun ke kota untuk mencari barang buat membuat hadiah ikat rambut untuk si Kyoka. Di sana banyak banget warna-warna yang ditawarkan dan menjual banyak banget barang yang lainnya. Di sana si Mio membeli 3 warna saja, kelihatan bakalan cocok dengan si Kyoka. Dia sudah kagak sabar, pengen cepat-cepat membuatnya. Selepas mereka mau pulang Yuri baru keingat kalau garam di rumah sudah habis. Dia harus membelinya. Awalnya mau sama si Mio, cuma itu tugas daripada si Yuri. Alhasil dia membelinya. Sedangkan si Mio menunggu di sana. Tak lama kemudian tanpa disengaja kayak yang sedang berjalan-jalan di tempat yang sama melihat si Mio. Alhasil kayak samperinlah si Mio ini. Di sisi lain si Kyoka ternyata ke rumah si Mio secara mendadak. Dia ke situ mau ada yang diomongin terkait anaknya yaitu Mio. Secara mengejutkan si Kyoka mau bertunangan resmi dengan si Mio. Tentu bapak dan materinya kaget gitu kan.
Biasanya kan kalau menikah atau bertunangan itu akan adanya apa ya namanya keuntungan buat keluarganya. Namun si Kyoka kagak mau memberikan hal itu kepada bapak dan juga emak tirinya. Dia sudah tahu gimana Mio diperlakukan sama kedua orang tuanya tersebut. Kembali ke si Kaya, dia mencoba meledek si Mio dengan tipis-tipis. Pokoknya dia menganggap si Mio ini dibuang sama si Kyoka. Karena orang macam Mio mana ada yang mau gitu kan. Terus baju yang dia pakai masih itu-itu terus. Si Mio merasa direndahkan banget, apalagi pas ditawarin minjem uang. Mio harus sujud terlebih dahulu, baru dia akan mempertimbangkannya. Di situ Mio sudah tertekan banget. Dicoba suruh sudah sama si Koji pun orang itu tetap ngeyel banget. Terus si Kyoka melantarkan kembali persyaratan kepada si Saimori. Kalau mau mendapatkan keuntungan, jikalau Kyoka menikah dengan si Mio. Yaitu mereka berdua harus meminta maaf secara serius kepada si Mio dengan apa yang telah mereka perbuat kepadanya. Kyoka bakalan tunggu jawabannya. Tentu Saimori kebingungan gitu kan, mau bagaimana. Habis itu karena sudah selesai dia pun pulang. Sementara si Mio yang sedang terpojok datang si Yuri. Dia menanyakan si Kaya ini siapa. Dia jujur saja kalau dia adalah adiknya si Mio. Kaya menganggap kalau si Yuri ini adalah teman pekerja pelayan si Mio. Namun sayangnya salah. Yuri memberitahu kalau dia kagak mungkin bekerja bersama si Mio. Karena Mio adalah calon tunangan si Kyoka. Dan dia adalah pelayannya si Mio. Lantas Kaya dan Koji bengong mendengar hal tersebut. Merasa kagak percaya gitu kan Kyoka mau orang seperti si Mio. Tapi itulah yang terjadi. Kyoka emang tidak seperti apa yang orang bicarakan. Kyoka orang baik, lalu karena Yuri ada urusan mereka berdua pun langsung pulang. Begitupun si Kaya yang baru pulang tahu kalau ada tamu di rumahnya. Dan kagak sengaja dia bertemu dengan si Kyoka. Seketika dia langsung jatuh cinta kepada si Kyoka ini. Sesampai di rumah si Mio seperti sudah termakan dengan omongan dan juga sindiran si Kaya tadi. Ditawarin apapun dia kagak mau. Nah ketika si Kyoka pulang pun muka dia sudah tidak bersemangat seperti itu. Mio tidak mau cerita juga apa yang sudah terjadi kepadanya. Ketika malamnya barulah si Yuri bercerita kepada si Kyoka kalau si Mio berubah gara-gara tadi bertemu dengan adiknya. Seketika Mio kelihatan tertekan ditambah sejak kejadian itu Mio lebih banyak murung di kamar. Jadinya si Kyoka mencoba ngomong kepada si Mio untuk tidak mendengar kata-kata si Kaya tadi. Kelihatan si Mio sudah tidak percaya diri. Kyoka juga menawarkan buat bercerita kepadanya namun Mio tidak mau. Yuri memberikan saran kalau mau mengembalikan kepercayaan diri seorang wanita, Kyoka harus memberinya cinta. Simpelnya Kyoka harus menunjukkan kepedulian kepada si Mio ini. Terus juga dia disuruh setulus hati mendekati si Mio biar tahu perasaan si Kyoka sebenarnya. Dia menulis sebuah surat di sana, sedangkan si Mio lagi bikin ikat rambut yang akan diberikan kepada si Kyoka. Sampai akhirnya selesai. Dan surat si Kyoka pun selesai, mau diberikan kepada seseorang. Siang harinya ketika si Mio lagi diam datang tamu yang mau bertemu dengannya. Pas dia lihat Mio langsung kaget. Kalau yang datang itu adalah si Hana. Mio terkejut. Pelayan dulu sewaktu dia kecil datang ke sana. Mereka berdua pun mengobrol lah di sana kalau bahwasannya si Hana sudah menikah dan sudah memiliki anak. Pokoknya hidupnya sudah bahagia. Mio merasa senang. Ketika waktu terakhir dia bekerja di rumahnya, si Hana pulang ke rumah keluarganya. Mio sangat bersyukur si Hana sudah hidup bahagia. Tinggal si Mio saja. Dia menanyakan apakah Mio juga sudah hidup bahagia sekarang. Di sana Mio ngomong kalau dia tidak pantas hidup bahagia. Rasa tidak percaya diri dia muncul. Mio mempersalahkan tentang kapasitas dia yang tidak mempunyai kekuatan supranatural atau bahkan mata batin. Dia merasa kagak cocok dengan si Kyoka. Dia takut kalau si Kyoka tahu kalau dia tidak mempunyai semua itu lalu membuangnya. Si Hana mengeluarkan surat yang ditulis sama si Kyoka untuk mengundang si Hana ke sana. Di situ sudah jelas bukti kalau si Kyoka itu cinta sama dia dan juga sebenarnya Kyoka sudah tahu dari awal tentang semua ini. Dari situ si Mio mulai bisa kembali percaya diri. Lalu dia pun ke si Kyoka yang lagi baca koran.
Di sana dia jujur saja sama dirinya sendiri. Kalau dia kagak mempunyai kekuatan supranatural dan juga mata batin. Apalagi dia dulunya cuma seorang pelayan, bukan wanita bangsawan umumnya. Dia mau memberikan hadiah juga kepada si Kyoka ini. Dia sudah pasrah, sekarang bagaimanapun keputusan si Kyoka dia bakalan nurut. Lalu Kyoka pun mendekatinya. Dia langsung memeluknya kalau dia sekarang kagak mau kehilangan si Mio. Dia akan resmi bertunangan sebentar lagi. Dia menanyakan apakah Mio juga ingin tinggal di situ. Tentu Mio dengan senang hati mau gitu kan. Lantas Kyoka juga kagak mau ada orang lain selain si Mio. Di situ si Mio senang banget Kyoka menerima kekurangan dia. Lalu Mio kasihlah hadiah yang udah dia buat kepada si Kyoka. Dia meminta si Mio untuk memakaikannya. Setelah dipakaikan, dia bakalan menjaga tali rambut tersebut. Kelihatan si Kyoka ini sangat suka. Setelah itu si Hana pun mau pamit pulang. Mio sangat berterima kasih kepadanya. Kemungkinan kalau kagak ada Hana, dia bakalan terus mengurung di kamar. Dia juga senang bisa mengobrol dan bertemu dengan si Mio lagi. Lalu dia pun pergi. Kagak lupa dia berterima kasih kepada si Kyoka juga. Kyoka mengizinkan si Mio untuk bertemunya lain kali. Sementara di sisi yang lain, ada yang memata-matai si Kyoka menggunakan kertas burung persis seperti kemarin. Ternyata itu ulah daripada bapaknya si Koji. Dia kagak menyangka si Kyoka dan Mio bisa langgeng macam itu. Dia berniat mau mengambil si Mio ini. Dia punya rencana untuk menggunakan seseorang. Mungkin si kaya atau bukan, kagak tahu. Supaya bisa mendapatkan si Mio. Pokoknya kita tunggu saja kelanjutannya minggu depan, teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jabatan nih, bye-bye.